Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat edukasi yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa pada program Belajar di Rumah Pasti Bisa. Tetap di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan, dan selalu cuci tangan. Saksikan siaran ini melalui laman di tva.kemendikbud.go.id atau di http://kemdikbud.go.id/UCTV atau juga di http://kemendikbud.go.id/video atau juga di aplikasi Android TV Edukasi. Adik-adikku yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Tentunya adik-adikku sahabat di rumah sudah mengetahui definisi dari hukum Archimedes itu. Kita ulang kembali tentang bagaimana bunyi hukum Archimedes. Setiap benda jika dimasukkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, adikku sahabat edukasi, sebelum kita lanjut mengenai konsep tentang hukum Archimedes ini, kita akan sedikit melihat konsepnya tentang hukum Archimedes yang sudah kita baca di awal tadi. Ada beberapa alat yang di studio yang sudah kita siapkan. Yang pertama ini adalah dinamometer atau pegasmeter yang mana fungsinya untuk mengetahui berat suatu benda. Di sana ada catokannya yang di bawah untuk menggantungkan benda yang akan kita ukur berapa beratnya. Kemudian ada timbangan, ini untuk mengetahui apakah massa sesuai antara neraca pegas dengan timbangan yang sebenarnya. Kemudian ini adalah bak air untuk mengetahui, karena kita akan membahas tentang fluida, kita ambil air untuk mengetahui berat benda yang akan kita ukur di dalam zat cair. Terus satu lagi bendanya. Nah, mohon maaf ini adik-adik sahabat di rumah, kita mengambil contoh bendanya seperti ini. Mungkin adik-adik di rumah harus izin dulu dengan ibunya ya untuk meminjam ini, takutnya tidak kembali. Nah, langkah yang pertama adalah kita ingin menimbang massa dari benda tersebut. Massa benda tersebut kita taruh di atas timbangan. Di situ terlihat bahwa massa dari benda tersebut adalah, kita tulis dulu ya datanya, massa benda 618 gram. Nah, untuk mengetahui berapa beratnya, kita harus ubah terlebih dahulu massanya ini di dalam kilogram, yaitu dibagi 1000 kilogram, sehingga nilainya adalah 0,618 kilogram. Kemudian berat bendanya, massanya dari benda itu kita kalikan dengan gravitasi. Tentunya adik-adikku yang ada di rumah mengetahui berapa besar gravitasi. Kita anggap nilainya adalah 10. Sehingga 0,618 kali 10 sama dengan 6,18 Newton. W benda. Ya. Silahkan adik-adikku melihat. Kemudian kita menggunakan pegas.
kita ingin mengetahui berapa beratnya. Nah, bisa dilihat di kamera berapa di situ. Nah, di situ karena ini skalanya adalah skala besar, maka kita bisa melihat di situ 6 ya. 6 Newton. Jadi hampir sama ya. 6 Newton berat bendanya. Nah, sekarang kita ingin memasukkan benda tersebut ke dalam air. Apakah di situ beratnya akan sama atau tidak? Kita lihat di sini. Masukkan dalam air. Nah, ternyata beratnya berkurang. Di situ berkurang. Kita lihat lagi ya, kita naik ke atas. Beratnya 6 Newton. Kita masukkan ke dalam. Ternyata 4 Newton. Ya. Kita biarkan di dalam. Kita tuliskan dulu datanya di situ. Berat benda di dalam fluida ternyata adalah 4 Newton. Kenapa kok bisa demikian? Tadi di dalam pembahasan bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Sehingga berat benda tersebut di dalam air akan berkurang. Jadi seperti ini. Mungkin pengalaman adik-adikku ketika masuk ke dalam kolam renang, ya. Ketika masuk dalam kolam renang, kemudian bagaimana perasaan adik-adikku semuanya? Tentunya akan mempunyai berat yang lebih ringan atau ada seolah-olah gaya dorong ke atas. Nah, di sini nanti kita akan membahas bahwa selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di air itu disebut sebagai gaya ke atas atau FA. Berapa besarnya FA? Besarnya FA itu adalah W benda ketika di udara ini dikurangi dengan W ketika benda berada di dalam fluida. Atau sama dengan 6,18 dikurangi 4 Newton. Sama dengan berapa? 2,18 Newton. Oke, ini yang pertama. Tentang beratnya. Ya, sehingga berat, ada selisih berat. Sekarang coba adik-adikku perhatikan, mungkin kamera bisa ngezoom ke airnya. Posisinya ada di sini ya, kita tandain. Nah, di situ. Ketika kita masukkan benda, maka posisi permukaannya menjadi naik. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Kita ulang lagi. Kita turun ke bawah. Nah, di situ menunjukkan bahwa volume dari benda yang kita masukkan itu adalah sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Maksudnya adalah volume dari zat cair yang berubah posisinya. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut bagaimana hubungan antara berat daripada benda itu dengan volume yang ada di dalam volume dari benda yang ditunjukkan oleh permukaan zat cair yang berubah. Adik-adikku mungkin bisa melihat tayangan. Nah, ini adalah contoh dari apa yang sudah kita coba tadi. Sebuah benda yang akan kita masukkan ke dalam zat cair ya, seperti ini. Kemudian ketika benda di dalam zat cair, ada zat cair yang keluar, kemudian masuk ke dalam gelas ukur atau gelas kimia, kemudian racanya juga berubah, atau raca pegas atau dinamometer tadi. Ya, rangkaian alat percobaan ini disebut sebagai percobaan hukum Archimedes.
Sebenarnya di dalam hukum Archimedes itu ada sebuah gaya yang bekerja pada batu yang tenggelam di dalam zat cair yang kita sebut sebagai gaya apung. Ya, gaya apung. Yang mana gaya apung itu atau Fa yang kita tuliskan tadi di papan tulis itu adalah selisih antara gaya berat di udara dikurangi dengan gaya berat di dalam zat cair. Secara umum, besarnya gaya apung yang diterima benda besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi ketika ini masukkan ke dalam zat cair, kemudian ada zat cair yang pindah. Jadi kalau seandainya zat cair yang pindah tadi kita timbang, maka berat daripada benda itu sama dengan berat dari zat cair yang dipindahkan. Ini B itu adalah beban, W adalah berat dari benda tersebut. Secara umum, adik-adikku yang ada di rumah, silakan ditulis ini, karena nanti kita akan melihat contoh soal yang kaitannya dengan rumus ini. Berat benda ketika di udara itu adalah WB, atau WB berat benda sama dengan massa benda kali G. Tadi sudah kita tuliskan ketika percobaan. Kemudian berat benda di dalam zat cair atau di dalam fluida adalah massa benda di dalam fluida tersebut, atau yang tentunya ini sama dengan massa benda ya, kali G gravitasi. Nah, ditulis dulu ada di rumah ya. WFB sama dengan MB kali F kali G ya. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana besar gaya angkatnya? Besar gaya angkatnya adalah FA. Gaya angkat itu sama dengan berat di udara atau WU dikurangi dengan berat di dalam fluida. Atau kita tulis FA sama dengan WB dikurangi WB di dalam fluida. Secara umum FA itu adalah berat atau W dari titik C, kemudian FA adalah MC kali G, FA sama dengan VC kali rho C. Nah ini MC, ini hanya simbol saja. Titiknya adalah C adalah cairan ya, massa di dalam benda dalam cairan itu. Nah kita mengetahui dari mana rumus VC kali rho C itu dari rumus massa jenis. Kita tulis di sini ya, rho sama dengan M dibagi dengan V. Sehingga kalau kita ingin menulis M sama dengan rho kali V. Ini ya, rho kali V. Sehingga secara umum FA itu adalah rho C kali G kali VC. Dengan keterangan FA adalah gaya angkat ke atas dalam Newton. WC adalah berat zat cair yang dipindahkan. Jadi berat zat cair yang dipindahkan. Kemudian VC adalah volume benda yang tercelup. G adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian rho C adalah massa jenis zat cair. Yang mana masing-masing satuannya, kalau G tadi percepatan, biasanya diambil 10 meter per second kuadrat. Sementara rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Adik-adikku yang ada di rumah, kadang-kadang kita ingin mengetahui atau mencari sesuatu besaran yang ada di dalam konsep hukum fluida itu agak kesulitan. Kenapa? Karena memang rumusnya itu banyak. Ada rumus yang langsung bisa dipakai, kalau kita jabarkan memang agak panjang, tapi langsung kita pergunakan saja. Kalau kita jabarkan nanti adik-adikku yang di tingkat SMP ini, kalau sudah SMA, sudah kuliah dan lain sebagainya, nanti bisa menjabarkan. Kita pergunakan saja rumus yang langsung bisa dipergunakan untuk mengetahui besaran-besaran yang ada di benda-benda yang kita masukkan ke dalam zat cair ya. Yaitu rho C dibagi dengan rho F
Rho C dibagi dengan Rho F sama dengan WU dibagi dengan FA. Nah, rumus-rumus ini yang harus kita ketahui dan kita hafalkan dan kita mengerti untuk menghitung soal-soal yang ada di dalam konsep hukum Archimedes. Dengan keterangan FA adalah gaya angkat ke atas dengan satuan Newton, WU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton, Rho B adalah massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik, dan Rho F adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Ingat adik-adikku yang dari rumah, satuannya menggunakan satuan sistem internasional ya, atau MKS. Kalau seandainya di dalam persoalan masih dalam CGS, maka adik-adikku harus ubah terlebih dahulu ke dalam MKS. Bagaimana adik-adikku yang di rumah? Bisa memahami? Tentunya kalau sudah bisa memahami, kita lanjutkan materinya ke pembahasan soal ya. Kita lihat soalnya. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air adalah 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ingat adik-adikku yang ada di rumah, didata dulu apa-apa yang diketahui dalam soal ini sambil adik-adikku mencatat soalnya sambil mencoba menghitung menggunakan rumus yang tadi sudah dituliskan sebelumnya. Gimana adik-adikku yang di rumah? Kita lanjut ya. Moga-moga jawaban adik-adikku yang ada di rumah bisa sama. Kita awali dari yang diketahui terlebih dahulu ya. WU tadi 500 Newton. WF 400 Newton. Rho atau massa jenis dari zat cair tadi atau air tadi 1000 kg per meter kubik. Ditanya berapa massa jenis dari benda tersebut yang kita masukkan ya. Kita lihat rumusnya. FA sama dengan WU dikurangi WF. Jadi 500 dikurangi 400. Sehingga gaya angkat ke atasnya adalah 100 Newton. Kemudian kita masuk ke dalam rumus yang tadi. Rho B dibagi dengan Rho F sama dengan WU dibagi dengan FA. Rho B yang kita tanyakan Rho B. Kemudian Rho F-nya 1000 sama dengan WU 500 dibagi dengan FA. FA-nya tadi adalah selisih berat di udara dan berat di dalam zat cair. Adalah 100. Sehingga kita kali silang, maka 100 Rho B sama dengan 500.000. 500 dikali 1000. Sehingga Rho B-nya adalah 500.000 dibagi 100. Atau Rho B-nya adalah 5.000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda tersebut adalah 5.000 kg per meter kubik. Nah, gimana adik-adikku yang ada di rumah? Sudah benar jawabannya? Atau masih ada yang salah? Kalau masih ada yang salah, dilihat lagi rumusnya. Dilihat lagi yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Adik-adik yang ada di rumah, konsep dari hukum Archimedes ini di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Seperti benda-benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, ada terapung, ya, ada melayang, ya, ada tenggelam, kemudian di dalam konsep dunia transportasi dan juga di dunia militer ya, ada kapal gitu. Kenapa kok kapal yang beratnya
begitu besar bisa terapung di atas air. Kemudian kapal selam ya, kenapa kok kapal selam bisa terapung, kemudian bisa melayang di dalam air laut gitu, atau bisa tenggelam. Atau yang gampang saja misalnya, balok kayu yang besar, yang biasanya di hutan, banyak orang penebang kayu, kemudian dia ditebang, yang beratnya itu berton-ton, beratus ton dan lain sebagainya. Ketika kita masukkan ke dalam air sungai yang mengalir, ternyata bisa tenggelam, terapung, terapung. Tapi ketika kita ambil jarum, yang itu beratnya hanya sedikit atau kecil, atau masanya kecil, beratnya kecil, kita masukkan ke dalam air, ternyata tidak terapung, tapi tenggelam. Nah itu apa? Nah, akan kita bahas tentang bagaimana sebuah benda itu bisa terapung, bisa tenggelam, dan bisa melayang. Ya. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tenggelam, melayang, dan terapung. Ya. Di dalam mass media dan lain sebagainya, mungkin adik-adik pernah melihat di searching di mana saja di situ contoh-contoh melayang, terapung, dan tenggelam pada telur ya. Telur dimasukkan air, telur yang matang dimasukkan ke dalam air, telur yang mentah dimasukkan ke dalam air, telur yang mentah dimasukkan ke dalam air, tetapi di situ airnya dicampur dengan garam misalnya. Bagaimana kalau dicampur dengan tepung misalnya? Bagaimana kalau air telur itu dimasukkan ke dalam oli dan lain sebagainya? Nah itu akan kita bahas nanti ya. Apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, kemungkinan yang akan terjadi pada benda tersebut adalah mengapung, melayang, atau tenggelam. Seperti pada gambar ya. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam ya. Kemudian akan terapung seperti ini bendanya. Kemudian bisa jadi dia akan melayang. Coba adikku pikir, apa syarat benda itu bisa tenggelam? Apa syarat benda itu bisa terapung? Dan apa syarat benda itu bisa melayang di dalam fluida? Kita lihat konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Sebuah kayu apabila dimasukkan ke dalam air, dia akan terapung. Seperti ini. Kenapa kok bisa terapung? Ini kaitannya dengan gaya ke atas tadi. Gaya ke atas tadi adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Kemudian pada rumus tadi ada massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Sehingga kita bisa memberikan suatu konsep bahwa sebuah benda yang terapung, melayang, dan tenggelam itu berdasarkan massa jenisnya. Jadi untuk kayu kenapa bisa terapung? Karena massa jenis dari benda itu lebih kecil daripada massa jenis dari fluidanya. Jadi massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Ini konsep yang satu dulu ya. Kemudian benda melayang. Misalkan telur dimasukkan ke dalam air garam. Ternyata di situ telurnya berada di tengah-tengah zat cair yang sudah dicampur dengan garam tadi. Di sini menandakan bahwa massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Ya, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kemudian ada logam yang dimasukkan ke dalam air, ternyata posisinya berada di dasar atau tenggelam istilahnya. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena di situ massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida.
Ini syarat yang pertama. Diingat ya, massa jenis, massa jenis, massa jenis. Kemudian yang berikutnya adalah volume. Untuk benda terapung, volume dari benda itu lebih besar daripada volume dari fluida. Sementara untuk benda yang melayang, volume dari benda itu sama dengan volume dari fluida. Sementara itu untuk yang tenggelam itu adalah volume benda sama dengan volume fluida. Ya, syarat yang kedua. Secara umum sebenarnya konsep dari melayang, terapung, dan tenggelam itu bisa dihitung dengan menggunakan suatu perumusan. Nah, adikku yang ada di rumah bisa melihat bahwa ketika kita belajar mengenai benda terapung sama sebenarnya adalah jumlah gaya yang dialami oleh benda tersebut itu sama dengan 0. Atau gaya ke atasnya itu sama dengan gaya berat benda yang ada di dalam zat cair itu. Atau dengan konsep lain bahwa volume benda yang berada di fluida dibagi dengan volume bendanya yang sebenarnya itu kurang dari 1. Kemudian yang tenggelam itu konsepnya adalah bahwa benda yang ada di dalam zat cair itu beratnya lebih besar daripada gaya ke atasnya. Bagaimana kalau yang melayang? Kalau yang melayang, maka benda yang masuk ke dalam zat cair tersebut mempunyai berat yang sama dengan gaya ke atasnya. Atau berat benda sama dengan gaya ke atasnya. Itu adalah 3. Jadi ada 3 ya. Benda melayang, benda terapung, dan benda tenggelam. Aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Untuk mengapung, kertas dimasukkan dalam zat cair, itu akan mengapung. Kemudian kapal selam itu bisa melayang. Kemudian batu yang dimasukkan ke dalam air bisa tenggelam. Nah, ini kaitannya dengan kapal tadi yang saya sebutkan. Bahwa kapal yang beratnya berpuluh-puluh ton tapi bisa melayang di atas air. Kenapa? Karena kaitannya dengan volume. Ya, volume yang ada di dalam perahu yang berada di atas air itu mempunyai volume yang besar sehingga mempunyai massa jenis yang kecil walaupun massanya sama. Dan masih banyak lagi ya. Demikian adik-adikku yang ada di rumah berkaitan dengan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat dan adik-adikku bisa belajar dengan baik. Selalu di rumah, selalu cuci tangan, dan selalu bersih di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.